Halo, perkenalkan nama saya Adik Mas Joni. Saya adalah mahasiswa semester 5 Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai salah satu teori yang ada di hubungan internasional, yakni adalah teori postmodernisme. Buat kalian semuanya yang ingin tahu seperti apa teori postmodernisme itu, simak video berikut. Postmodernisme merupakan konsep berpikir pasca modernitas yang lebih menunjuk pada situasi dan tatanan sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik serta usahanya bangsa dan penggalian kembali inspirasi tradisi. Dan gerakan pasca modernitas ini terjadi pada akhir abad ke-20. Nah, banyak juga yang beranggapan bahwasanya pasca modernitas ini merupakan salah satu pemutus era modernisasi yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Tokoh-tokoh dari postmodernisme sendiri itu ada J.F. Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, dan Frédéric. Tentunya para tokoh-tokoh ini memiliki pemikiran tersendiri mengenai postmodernisme atau pasca modernitas. And the next we learn about the basic assumptions by postmodernism. Asumsi dasar dari postmodernisme sendiri itu adalah di mana dunia kembali di era konvensional atau back to the conventional era. Pendapat Lyotard pada tahun 1984 mengatakan bahwasanya postmodernisme dijelaskan sebagai ketidakpercayaan menuju metanaratif. Metanaratif sendiri merupakan pemikiran seperti neorealisme dan neoliberalisme yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan kebenaran akan dunia sosial. And then for your information, postmodernisme ini berpendapat bahwasanya kebenaran dan nilai ada berdasarkan pengetahuan dan kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan atau yang kita kenal dengan power digunakan sebagai pembentuk pengetahuan atau knowledge. So, power and knowledge memiliki keterkaitan tersendiri di dalam postmodernisme. Untuk memahami lebih lanjut mengenai teori postmodernisme ini, yuk mari kita pahami studi kasus berikut. Kemajuan teknologi membuat kita tertolong untuk melakukan beberapa kegiatan, dari yang mudah hingga sulit sekalipun. Perkembangan teknologi yang ada di dalam kehidupan kita tentunya ini memberikan dampak positif dan negatif tersendiri. Sebagai contoh, sebelum adanya teknologi mesin, manusia menjalankan mobilitasnya sehari-hari itu adalah dengan jalan kaki. Dan seiring berkembangnya waktu, teknologi seperti sepeda ini muncul untuk mempermudah kehidupan manusia agar tidak capek-capek untuk berjalan kaki tentunya. Setelah ada sepeda, berkembang lagi menjadi sepeda motor, di mana sepeda motor ini adalah suatu mesin yang digerakkan karena teknologi tentunya dan berbahan bakar minyak bumi. Seperti yang kita ketahui ada premium, ada pertalite, pertamax dan lain-lainnya. Berkembang lagi menjadi mobil yang berbahan bakar BBM juga, dan berkembang lagi menjadi mobil listrik. Nah, ini adalah dinamika di mana dunia itu selalu berubah dan berkat teknologi modernisasi, berkembangnya teknologi menjadikan kehidupan manusia semakin mudah. Dan perkembangan teknologi ini juga tentunya memiliki hal-hal buruk atau hal-hal negatif yang ditimbulkannya. Nah, di sini manusia mulai berpikir kritis tentang hal yang diciptakannya. Hal ini membuat suatu aliran pemikiran yaitu postmodernisme, di mana postmodernisme ini bekerja untuk bagaimana sih memikirkan hal-hal modernitas ini tertangani gitu. Mengapa demikian? Simak video berikut selanjutnya. How that the postmodernism is have a word? Contohnya, pada mesin motor yang kita kenakan sehari-hari atau kita gunakan untuk mobilitas kita sehari-harinya. Itu kan bahan bakarnya berasal dari minyak bumi ya, yang mungkin kita kenal dengan premium, pertalite, atau sejenis bahan bakar yang lainnya. Seiring berkembangnya waktu, sumber daya alam ini juga akan habis. Dan bagaimana modernisasi menyikapi hal ini? Kita lihat pada momentum G20 tahun 2022, di mana diperkenalkan teknologi yang baru atau sebagai pembaharuan dari penggunaan teknologi minyak bumi ini, yakni
ini adalah mobil listrik, di mana mesinnya digerakkan dengan batu baterai. Dan for your information, 80% bahan baku mobil listrik ini juga terbuat dari nikel. Dan yang harus kalian ketahui juga, nikel ini juga kan berasal dari sumber daya alam ya tentunya. Dan sumber daya alam juga ini nantinya akan habis juga. Nah, disitulah postmodernisme kembali diuji untuk menemukan hal-hal yang baru untuk mencegah atau mengurangi penggunaan konsumerisme yang berlebihan ini, teman-teman semuanya. Dan bagaimana postmodernisme ini menyikapi? Tentunya government salah satu hal yang berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini. Pemerintah menerapkan 1 hari tanpa kendaraan. Itu adalah salah satu kebijakan yang mungkin bisa dilakukan untuk mengurangi konsumerisme berlebihan akan teknologi ini, gitu. Atau yang mungkin kita kenal dengan Car Free Day atau hari di mana bebas dari kendaraan. Dan hal ini juga akan kembali back to conventional era, di mana dulunya sebelum ada teknologi kita mobilisasinya menggunakan jalan kaki ya. Tentunya ini tidak menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar, dan tentunya mobil listrik yang terbuat dari bahan batu baterai dan dari nikel, itu kan sumber daya alam semuanya. Nantinya kalau misalkan kita gunakan secara berlebihan itu nanti akan habis. Nah, ini yang dinamakan dengan back to conventional era, di mana kita harus berjalan kaki nih 1 hari tanpa kendaraan. Seperti itu teman-teman semuanya. And then last but not least is water conclusions. Postmodernisme lahir dari adanya Enlightenment Project. Walaupun hampir sama dengan teori kritis, tetapi dalam postmodernisme ini ingin melepaskan diri dari fenomena modern yang ada. Postmodernisme memberikan beberapa cara untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan otoritas. Pendekatan tekstual dan dekonstruksi dalam postmodernisme digunakan sebagai alat analisa permasalahan tentang epistemologi. Dengan kata lain, postmodernisme berusaha untuk merubah kembali tentang konsep-konsep politik yang ada selama ini. Itulah tadi tentang teori postmodernisme dalam dunia hubungan internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang saya sampaikan, dan mungkin ada materi yang belum saya sampaikan atau informasi yang belum saya sampaikan, boleh sekali tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan tetap berikan dukungan pada video ini, berikan tanda suka, komentar yang positif, dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Adi Mas Juni, mahasiswa hubungan internasional Universitas Badruddin Semarang. Sampai jumpa.